Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan materi kuliah kosmetologi tentang deodoran dan antiperspiran. Nah, sebelum kita membicarakan tentang deodoran, kita mengenal dulu tentang kelenjar sebaceus yang menghasilkan sebum. Jadi sebum itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kulit kita. Nah, fungsinya itu untuk membuat kulit menjadi lentur sehingga tidak kaku dan mudah untuk digerakkan. Dan ini sekaligus sebum ini juga menjadi pelindung atau bantalan untuk jaringan di bawahnya. Nah, sebum ini terdiri dari banyak komposisi ya. Asam lemak, ester asam lemak, kemudian lemak-lemak tak tersabunkan seperti skualen, sterol, dan juga lilin alkohol. Nah, di antara senyawa-senyawa ini yang bisa menimbulkan bau adalah ini, asam lemak. Nah, ini akan menimbulkan bau atau odor. Nah, bau tidak sedap ini terjadi karena degradasi asam lemak yang terdiri dari rantai pendek C4 sampai C10. Degradasi ini akan dipercepat oleh aktivitas bakteri pada kulit. Aktivitas bakteri ini kemudian akan menjadikan produk yaitu amonia, amina, dan merkaptan. Nah, sehingga senyawa-senyawa inilah yang kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, penghasil-penghasil tadi ya, sebum tadi ini terdiri dari apokrin dan ekrin. Itu adalah suatu kelenjar yang ada di kelenjar keringat kita, begitu. Nah, peningkatan intensitas bau itu dipengaruhi oleh sekret yang dipengaruhi dari kelenjar keringat, terutama kelenjar keringat apokrin. Jadi, kelenjar keringat apokrin itu lebih banyak menghasilkan senyawa-senyawa asam lemak C4 sampai C10 yang nanti akan lebih menimbulkan bau yang tidak dikehendaki. Nah, bedanya apa antara kelenjar apokrin dan ekrin? Nah, kalau apokrin yang lebih menimbulkan bau, itu terdapatnya di daerah ketiak, organ genital, dan juga ada di daerah puting. Kemudian sekresi apokrin ini terutama adalah tadi ya asam lemak. Kemudian sel-sel yang rusak di mana ini mengandung banyak unsur nitrogen dan kalau ada interaksi dengan bakteri, maka timbullah bau amonia, amina, dan merkaptan yang ini baunya tidak disukai. Sedangkan ekrin ini terdapat di seluruh tubuh ya, baik bagian telapak tangan, telapak kaki, kepala, kecuali bibir dan organ genital. Nah, kemudian fungsinya untuk menjaga atau meregulasi suhu tubuh dan juga elastisitas kulit. Begitu. Jadi, untuk supaya kulit tidak mengalami kekeringan, maka kelenjar keringat ekrin ini akan memproduksi cairan yaitu cairan keringat. Komposisinya terdiri dari air, NaCl, asam asetat, asam propionat, asam kaprilat, asam kaproat, asam laktat, asam sitrat, asam askorbat, urea, dan asam urat. Nah, walaupun komposisinya banyak, tetapi hasil dari kelenjar keringat ekrin itu baunya itu tidak seburuk yang ditimbulkan dari apokrin, yaitu amonia, amina, dan merkaptan tadi. Nah, lalu apakah deodoran? Deodoran itu adalah kosmetika yang menghilangkan bau yang tidak dikehendaki. Nah, beberapa bahan itu berfungsi sebagai sekaligus deodoran, sekaligus antiperspiran. Nah, antiperspiran adalah senyawa-senyawa yang dapat mengurangi produksi kelenjar keringat, terutama kelenjar keringat apokrin yang tadi menimbulkan bau. Nah, bahan deodoran ini dapat terdiri dari beberapa bahan ya, yaitu parfum, pembunuh mikroba, misalnya antiseptik, anti enzim,
antibiotik topikal walaupun ini nggak diizinkan gitu ya. Kemudian zat pengeliminasi bau. Pembunuh mikroba misalnya hexaklorofen, triclosan, terus triklorokarbonat atau TCC, amonium kuarterner, resin penukar ion, kemudian bahan alam misalnya sirih, sulfur, dan sebagainya ya. Lalu anti enzim, misalnya asam malonat, klorofil, kemudian mengkelat logam misalnya seperti EDTA. Lalu untuk mengikat bau, ini bisa ditambahkan zinc resinoleat, citronelic senesiona, kemudian juga resin penukar ion. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan aktif yang ditambahkan dalam baik antiperspiran maupun deodoran. Contohnya adalah aluminium klorat. Nah, ini sifatnya mengiritasi kulit mata dan juga selaput lendir, digunakan dalam antiperspiran dan deodoran komersial. Karena ini sifatnya mengiritasi kulit, jadi tidak boleh digunakan pada kulit yang luka atau lecet atau kulit yang sensitif atau kulit yang iritasi. Larut dalam air dengan melepaskan panas. Nah, ini hanya berkaitan dengan proses ketika pembuatan begitu ya. Kemudian jumlah yang diizinkan menurut peraturan yang kemarin sudah kita pelajari adalah tidak melebihi 25% dari total bobot sediaan. Ini contoh saja ya, bahan yang mengandung aluminium klorat. Lalu bahan berikutnya adalah TMTD, tetrametil tiorum disulfida. Ini aktivitas deodorannya baik, tetapi dapat terurai pada penyimpanan sehingga menjadi berbau. Nah, sehingga untuk senyawa-senyawa seperti ini perlu diberikan dalam formulasinya. Itu bisa ditambahkan pengawet dan juga antioksidan. Senyawa pengkelat logam, aluminium tembaga, asetil aseton. Nah, dia bersifat sebagai pengkelat. Kemudian bekerja dengan cara mengabsorpsi hasil urean keringat, kemudian menghalangi kerja bakteri. Dan mungkin juga dia bekerja sebagai untuk melawan enzim begitu ya, enzimnya bakteri. Lalu triklosan, kita sudah sering dengar nama lainnya 5-kloro-2,2,4 diklorophenoxyphenol. Nah, ini digunakan untuk deodoran non-spray, boleh di krim itu ya, yang dioles gitu, boleh juga yang ditaburkan. Nah, dengan kadar tidak melebihi 3%. Kegunaan lain triklosan juga banyak ya, diantaranya untuk pasta gigi, sabun, kemudian bedak wajah, kemudian blemish concealer, kemudian juga membersihkan kuku sebelum menggunakan kuku artifisial. Dapat ditambahkan pada shampoo dan conditioner. Kemudian untuk pembersih wajah, ini tadi ya dari deodoran sampai pembersih wajah, jumlah yang dikehendaki maksimal 3%. Tapi jika digunakan untuk mouthwash, itu jumlahnya maksimal 0,2%. Ini INCI itu kepanjangannya International Nomenclature of Cosmetic Ingredient. Lalu hexaklorofen ya, bahan aktif deodoran sekaligus antibakteri yang bisa mempertahankan kerjanya 18 sampai 24 jam gitu. Ada ya yang sediaan-sediaan seperti ini. Nah, mempunyai aktivitas antibakteri walaupun telah mengalami pencucian. Jadi walaupun sudah kena keringat, itu daya antibakteri dari hexaklorofen itu masih ya. Nah, hexaklorofen ini tidak dianjurkan untuk pemakaian setiap hari. Gitu, anjurannya 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 hari sekali baru boleh digunakan lagi.
Lalu resin penukar ion, misalnya amberlite, ini menghilangkan 50% asam laktat, menghilangkan amonia, menghilangkan urea. Kekurangan efek deodoran ini singkat gitu ya. Jadi daya deodorannya itu cepat hilang karena kalau basah kena keringat dia akan hilang, tidak bisa menempel di kulit lagi. Beda dengan hexaklorofen ini awet ya. Lalu antiperspiran, oh ya walaupun ini ya banyak antiperspiran itu yang sekaligus sebagai kalau antiperspiran itu sekaligus pasti sebagai deodoran gitu ya karena antiperspiran itu melindungi kelenjar keringat itu agar tidak menghasilkan keringat gitu. Antiperspiran menyumbat saluran keringat, membentuk endapan protein, membentuk keratin, kemudian membentuk infiltrat dinding di saluran. Saluran ini salah ya, saluran keringat ya. Contohnya aluminium klorida, aluminium kloralhidrat, alantoinat, aluminium dihidroksi antoinat, kemudian aluminium zirconium klorhidrat atau tawas. Nah, kemudian ada juga antiperspiran itu yang bekerja dengan menekan saraf, misalnya propantelen ya. Nah, tetapi ini tidak disarankan, tidak diizinkan untuk membuat antiperspiran dengan kerja antikolinergik. Lalu aluminium klorida dan aluminium sulfat bisa diberikan sampai jumlah 15%. Kekurangan dari aluminium klorida dan aluminium sulfat ini bisa membentuk pH yang asam yaitu 2 sampai 3. Nah, ini akibatnya adalah bisa merusak kulit, iritasi kulit, bisa juga merusak busana. Jadi bagian ketiaknya itu cepat bolong. Nah, sehingga sediaan ini harus diberikan dapar ya dalam formulasinya. Lalu aluminium klorhidrat tadi sudah ya, ini pH-nya 4, sehingga ini juga perlu diberikan dapar. Kalau di iklan TV itu ya, bajunya jadi cepat robek. Nah, bentuknya ada yang aerosol disemprot ya, ada yang bedak atau serbuk, ada yang lotion, ada yang krim. Ini contoh formula. Zat aktifnya aluminium klorhidroksi kompleks. Kalau ini aluminium klorhidrat ditambah dengan germiside ini. Nah, ini yang bentuknya stick deodoran. Klorhidroksi laktat kompleks, ya ini zat aktif, alkohol dinaturasi, NaOH, asam stearat, lalu air. Nah, sebentar ya. Aluminium, natrium, aluminium, klorhidroksilaktat ini sifatnya mudah campur dengan sabun ataupun natrium stearat begitu ya. Nah, ini jadi secara apa mandiri jika tidak dalam bentuk stik deodoran maka natrium, aluminium hidroksilaktat ini juga bisa ditambahkan dalam bentuk sabun, begitu ya. Nah, kalau dalam formula ini ada asam stearat, begitu ya. Nah, dia akan memadat sehingga bentuk yang ditampilkan itu adalah bentuk yang roll ball, begitu ya. Oke, demikian materi hari ini. Selamat mempelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.